As-Saidah merupakan suatu ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren As-Saidah. Ekstrakurikuler media merupakan suatu wadah bagi santri atau siswa yang berminat pada bidang desain grafis, fotografer, dan videografer. Salah satu program yang menjadi rencana dari tim media As-Saidah adalah Santri Penerus Kiai atau SPK, yang merupakan sebuah cerita perjalanan yang mengandung banyak sekali hikmah dari para santri yang berpondok di As-Saidah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdiani Surjani. Saya berasal dari Jakarta dan sekarang saya tinggal di Pondok Pesantren As-Saidah, Sukabumi. Saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya. Dulu saya seperti anak remaja yang di luar sana yang nggak dikira-kira. Dulu juga saya pernah mengalami apa yang saya alami itu sangat pahit dalam kehidupan saya. Saya juga berasal dari keluarga yang tidak utuh, tanda kurung broken home. Di situ mulainya saya tergejolak dengan kehidupan saya. Saya SMP, masa-masa itu mendekati apalah anak remaja sekarang itu. Kalian pasti tahu remaja SMP itu seperti apa. Dulu saya juga membuka aurat saya di mana-mana, sholat dilalaikan, dosa tidak tahu itu apa. Saya juga pernah ikut dancer di mana-mana, nari-nari depan umum, depan para lelaki yang bukan mahramnya. Saya nggak tahu dosa itu apa yang sebenarnya. Saya juga pernah tidak patuh pada orang tua saya. Dulu juga saya pernah merasakan itu pacaran. Saya cuek sama ayah demi pacar, selalu mengikuti pacar saya kemana-mana, dan itu emang saya dulu gitu. Dulu juga saya pernah mengalami apa sih itu kalau bisa dibilang mah kekelawar lah, perempuan malam. Saya pernah nongkrong di jalanan, di rel kereta, ngamen-ngamen, pakai itu gitar ukulele sama teman-teman lelaki saya, sama pacar saya. Kemanapun saya ikuti dia, selalu nurut itu dia, sampai saya melalaikan ayah saya. Dan mereka juga sibuk dengan kerjanya masing-masing. Kenapa saya seperti itu? Yaitu yang saya rasakan. Saya keluar malam jam 12, jam 1, gak pernah ada di rumah. Dalam sehari gak pernah di rumah. 2 hari gak pernah pulang ke rumah. Selalu nginep di kolong jembatan, di tol, sama anak-anak jalanan. Saya lebih wawasan anak luaran dibanding anak rumah, karena di rumah saya itu nggak ada siapa-siapa, dan saya berkeliaran kemana-mana ingin mencari suasana itu. Apa sih kebahagiaan yang saya dapat dari keluarga? Tidak ada. Yang saya dapat hanya dari anak-anak kecil jalanan, ngamen bersama mereka,
semuanya susah payah sama mereka, dan sekarang juga mereka masih ada. Saya juga kalau pulang dari pondok tuh selalu jenguk mereka, ternyata dia masih sehat-sehat, masih yang seperti biasanya. Mereka juga kaget melihat saya yang seperti ini. Perubahannya saya tuh drastis dari 0 sampai 100% ini. Saya bersyukur dengan saya yang sekarang. Banyak hal yang gak semuanya harus aku ceritakan. Kalian tahu pasti kalangan remaja SMP itu seperti apa. Dari semua cerita ini, semoga kalian terinspirasi dengan pengalaman saya. Dulu pas lulus SMP itu saya gak tahu bakal jadi santri seperti ini. Mau SMK lanjut pasti bakal lah tanda kurung bandel lagi. Pesantren bingung mau pesantren di mana, dan akhirnya saya dapat gitu jawaban tersendiri terbantu oleh mama. Pesantren nyari-nyari di Sukabumi, di Banten, dan akhirnya dapat lagi tuh di Sukabumi. Tiba-tiba dapat pesantren itu tuh dari sosial media, dari Facebook, dicariin oleh temannya mama, terus dapat ini pondok pesantren As-Saidah. Saya mencoba masuk dan saya tuh nggak bawa apa-apa, nggak tahu bakal pesantren atau enggak. Pakaian saya juga masih belum berjilbab, masih ya membuka aurat terbuka. Dan coba saya mondok sehari 2 hari dengan keinginan saya, emang dari dulu saya mau pengen mondok gitu. Tapi ada halangan dari diri saya pas keluar SD pengen mondok, dan sekarang tercapai mondok itu sekarang. Dulu pas mulainya saya mondok, mulai berjalannya waktu sebulan, saya mencoba semuanya, dari sabar, cara mandiri, bergabung sama teman-teman. Apa sih santri itu? Bahagia gak sih jadi santri itu? Kan dulu mah dengar-dengar tuh santri itu ginilah, itulah, kita jelek-jelekin lah. Tapi kenyataannya enggak. Kalian harus tahu santri yang sebenarnya itu apa. Dan perjuangan saya di sini tuh emang banyak rintangannya. Harus bisa menjadi orang yang sabar hati, sabar pikiran, sabar ego, semuanya harus selalu bersyukur adanya kita menjadi seorang santri. Dulu tuh saya susah ngapalin, saya nggak tahu Iqra apa, Al-Quran itu apa. Saya mencoba belajar sama ustazah ngaji Iqra. Awal ngaji Iqra itu Iqra 5, mulai itu semuanya dari awal. Capek rasanya, kok gini sih beda sama di luar, kok gini sih. Banyak rintangan yang saya alami di sini, dan saya mulai menanjak langsung naik Al-Quran, mulai juz 1, banyak lagi rintangan. Kok susah sih ngapalin? Mungkin ini karena dosa saya yang saya perbuat dulu, makanya saya susah ngapalin. Dan banyak lagi rintangan yang saya hadapi, dan udah mulai ada tingkatan itu. Saya udah mulai masuk tingkat 1 pas kelas 10 semester 1 ditawarin tingkat 1, tapi saya tidak mau. Saya ingin mencoba mondok ini dari nol, dari saya bisa sampai dari saya belum bisa sampai saya bisa, benar-benar bisa itu membaca Al-Quran, tajwid-tajwidnya, makhraj huruf Qurannya, semuanya. Dan masuk ke tingkat 1, saya mulai belajar kitab Jurumiyah, Sapinah, At-Tanbina, Tijan. Saya tuh nggak tahu itu kitab-kitab apa, di sana nggak pernah ngaji. Masa lalu dulu biasa aja, bahkan sholat aja terlalaikan. Kok sekarang bisa suruh ngapalin kitab? Itu perjuangan saya ngapalin kitab Jurumiyah, Sapinah,
Oh ternyata banyak pengalaman dari kitab Sapina. Coba nanti kalian merasakan mondok itu bahagia menjadi seorang santri. Dan di rumah juga kalau pulang suka nawar kitab ini sama ibu. Dan ibu tuh kaget. Oh ternyata sudah bisa semuanya. Mulai meranjak saya kesini, saya diangkat menjadi pengurus. Apa itu pengurus? Oh ternyata seperti ini yang saya alami. Lebih banyak lagi rintangan semenjak menjadi pengurus. Yang jadi ketua kobong, ketua kamar itu mengurusi anak-anak kamarnya, itu lebih banyak lagi rintangan, lebih sabar lagi menghadapi mereka yang ada di sini. Dengan teman-teman juga memperkuat saya untuk terus di sini setahun 2 tahun, mereka yang memperkuat saya semuanya. Dan saya dipercayai oleh ustazah mungkin menjadi ketua kebersihan. Apa itu kebersihan? Sedangkan saya dulu nggak pernah bebersih, nggak pernah ada di rumah. Kok bisa gitu seperti ini? Oh mungkin saya dipercayai mempunyai tanggung jawaban yang harus saya lakukan di sini. Oh ternyata berat ya, berat gak berat harus kita jalani di sini. Sekarang saya udah masuk tingkat 2, banyak lagi kitab yang harus diaji. Dan itu hafalannya yang sangat membuat saya ngedon, ingin pulang, tapi selalu bertahan. Tahan semuanya, relax. Hafalan pasti ada sangkut pautnya. Tadarus semuanya diikhlasi dengan sabar. Cara kita menghadapi semua yang pesantren harus selalu susah senang kita bersama teman-teman. Ketika teman menjadi mama kita, ketika kita mengurusi anak-anak pesantren, adanya saya di Asaidah itu, saya banyak mempunyai pengalaman yang saya alami. Saya sangat bersyukur pada nikmat Allah yang dikaruniai selama saya di sini. Banyak lagi pengalaman-pengalaman yang yaitu dari sekolahnya bersama teman-teman di kelas, terus sama adik kelas, dari ekstrakuler beramai-ramai dengan teman-teman, banyak ekstrakuler silat, karate, media, terus banyak yang lainnya. Mondok itu sebenarnya gimana kemauan kita sendiri. Kalau dipaksa tuh pasti berat kepada diri sendiri juga. Kalau saya sih inginnya mondok tuh dengan saya sendiri. Cuman baru kecapai itu sekarang, alhamdulillahnya masih dikasih hidayah oleh Allah. Bersyukur ada di Asaidah. Jadi berpikir kenapa sih gak dari dulu saya di Asaidah, dari SD atau SMP. Pasti saya udah banyak yang saya kaji, kitab-kitab Al-Quran saya udah sampai juz berapa, itu banyak. Jadi penyesalan itu adanya di akhir. Jadi berpikir lagi ke masa lalu, ya Allah, terima kasih mungkin masih bisa memberi kesempatan saya untuk bertobat, untuk berserah diri, untuk membersihkan hati semua dari masa lalu, otak-otak lupakan dari masa lalu. Itu pacaran, saya baru tahu pacaran itu dosa besar terkait pada orang tua saya. Itu yang saya alami sekarang. Terus juga kalian juga pasti merasakan lah, kita hijrah bareng-bareng. Dengan adanya saya yang sekarang, mungkin Allah juga ngasih hidayah untuk saya dari masa lalu yang dulu. Saya bersyukur dengan diri saya yang sekarang bisa menutupi aurat semuanya. Dan adanya saya di pesantren, saya bisa tahu itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam, itu tahajud, wiridan itu, zikir, saya semua tahu dari sini.
saya mencoba terus bertobat sama Allah dari masa lalu saya yang kelam ini. Saya tuh ingin di saat saya pulang bisa berubah teman-teman yang tanda kutip cabai-cabean itu, ingin merubah semua akhlak mereka, ingin bersyari bareng-bareng, hijrah bareng-bareng, mondok bareng-bareng. Saya ingin merubah akhlak mereka semua, tapi dengan cara saya sendiri gak bisa. Kalau saya sendiri harus dibantu oleh orang lain, dan saya berubah begini juga dibantu oleh teman-teman pondok biar saya itu betah di pondok. Dan sekarang saya betah, rasanya gak ingin pulang dan gak ingin ketemu mereka. Karena apa? Saya pasti pulang terhasut lagi oleh mereka. Ada sedikit terhasut mah, ada sedikit, tapi mencoba beristighfar, ya Allah jangan kebawa lagi ya Allah. Itu yang saya takuti. Lebih betah di sini sekarang dibanding di rumah. Saya juga bercerita pada ibu, ayah, ternyata mereka juga sedih melihat saya yang sekarang gitu berubah menjadi perempuan yang benar-benar perempuan, yang menjadi anak patut, yang mau mengikuti peraturan orang tua, yang selalu nurut sama ayah ibu. Terima kasih buat mereka yang sudah membesarkan saya sampai saya seperti ini. Maafin saya di masa dulu saya yang gak baik itu. Semoga buat teman-teman saya, yuk kita nutup aurat, maut gak ada yang tahu, dan zaman sekarang juga sudah semakin tidak patut dicontoh. Buat teman di sana, ayo kita hijrah, kita berjilbab bareng-bareng, kita berserah diri pada Allah. Mungkin itu, dan akhirnya ini yang saya rasakan gitu. Oh ternyata perubahannya beda. Dan keluarga banyak yang bilang juga, dari awalnya dari yang seksi-seksi sekarang jadi yang seperti ini. Penampilan saya itu berubah dengan adanya saya di pesantren. Semoga kalian terinspirasi dengan saya di sini. Saya mondok baru 2 tahun, udah banyak pengalaman yang saya lalui di pesantren. Bahagia saya menjadi santri dibanding masa dulu saya di jalanan. Buat kalian, yuk kita mondok bareng-bareng, hijrah, kita hijrah. Semoga kalian terinspirasi dengan pengalaman kehidupan saya ini. Semoga kalian juga bisa seperti saya. Kita hijrah, kita memperbaiki diri pada Allah, kita ubah semua sikap-sikap saya demi orang tua di rumah. Kita berdoa buat orang tua, semoga kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, yang patut pada orang tua. Jangan mengikuti zaman-zaman yang sekarang. Itu tidak patut lagi dicontoh, karena penyesalan itu datangnya itu di akhir. Saya juga merasakan pada diri saya apa yang saya rasakan itu emang itu dibandingnya sekarang. Kalau emang semua ini rencana Allah lebih baik dibanding yang dulu. Terima kasih Allah, Kau telah merubah diri hamba ini menjadi perempuan yang sebenarnya perempuan. Semoga kalian tercapai seperti saya ini. Semoga kalian juga merasakannya, mondok itu seperti apa, pesantren itu seperti apa. Adanya saya sekarang berjadi di pondok, saya suka dipanggil tablik di mana-mana. Kalau soal poli itu saya belum, tapi
tapi baru tablik itu di mana-mana. Alhamdulillah, yang dulunya emang saya terkenal dancer, sekarang saya terkenal dengan tabliknya saya. Bersyukur atas semuanya, dengan adanya saya yang seperti ini, yang bersyar'i, menutupi aurat. Dan sekarang yuk kita mondok, kita hijrah bareng-bareng, karena Allah menunggu hambanya yang bertaubat. Kita memperbaiki diri demi orang tua kita nanti di akhirat. Jangan takut, jangan malu. Yuk kita ubah diri kita menjadi perempuan yang soleha. Mungkin ini yang saya dapat dari pengalaman saya. Semoga kalian terinspirasi dengan diri saya sendiri. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.